Eh, Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi, maaf baru sempat bikin video lagi. Jadi hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang aplikasi dari DNA rekombinan. Mungkin adik-adik semua sudah pernah melihat film Spider-Man atau yang lain ya tentang X-Men gitu kan. Jadi kalau mendengar DNA rekombinan itu pasti mikirnya macam-macam, manusia setengah kadal dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan lihat sebenarnya apa sih DNA rekombinan dan sejauh ini sudah sampai mana aplikasinya. Oke, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita terdapat DNA dan di dalam DNA itu sendiri terdapat banyak gen, di mana gen itu akan ditranskripsi menjadi mRNA yang kemudian ditranslasi menjadi protein. Nah, protein-protein ini kemudian memiliki berbagai fungsi, seperti misalnya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan, kemudian metabolisme dan juga homeostasis. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh kemudian gagal memproduksi salah satu atau salah dua dari protein-protein ini? Oke. Nah, salah satu penyakit yang mungkin terkenal akibat gangguan produksi salah satu protein di dalam tubuh adalah diabetes tipe 1. Jadi, diabetes tipe 1 ini disebabkan oleh terganggunya produksi insulin di dalam tubuh, di mana insulin sendiri dilepaskan oleh pankreas ketika kadar glukosa darah tinggi dan kemudian insulin akan menempel pada reseptornya, misalnya di sel hati ataupun sel otot, sehingga glukosa akan diserap dan kadar glukosa menjadi turun. Nah, apabila insulin gagal diproduksi, ya kan, maka kadar glukosa darah naik karena sel-sel dalam tubuh tidak bisa menyerap gula secara optimal dan muncullah diabetes. Nah, apa solusi terhadap diabetes tipe 1 ini? Nah, dulu ilmuwan berhasil mengekstrak insulin dari pankreas sapi ataupun babi, dan kemudian salah satu perusahaan di Amerika berhasil membuat insulin yang berasal dari sapi dan babi. Meski demikian, insulin yang berasal dari hewan ini boleh dibilang serupa tapi tidak sama, sehingga kurang efektif. Artinya dia tidak mampu menempel dengan baik pada reseptor insulin manusia. Kemudian tidak efisien, bisa dibayangkan hanya untuk memperoleh 200 gram insulin dibutuhkan sekitar 20 ton pankreas dari babi ataupun manusia. Yang ketiga adalah bahwa insulin yang diproduksi dari hewan atau menggunakan organ dari hewan itu dapat memicu terjadinya respon imunitas pada para penderita yang disuntik menggunakan hormon insulin. Nah, kemudian apa solusinya? Oke. Solusinya adalah dengan adanya rekayasa genetika yang kita kenal dengan DNA rekombinan. Nah, kenapa nanti ini menjadi solusi yang kita akan bahas berikutnya adalah yang pertama, dia lebih efektif karena yang kita produksi nanti adalah benar-benar insulin manusia, sehingga kemampuan untuk menempel pada reseptor insulin manusia juga sama baiknya dengan insulin alami yang diproduksi oleh manusia. Yang kedua adalah produksi lebih efisien karena di sini menggunakan mikroorganisme yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Kemudian karena insulinnya manusia, maka di sini menurunkan potensi terhadap adanya reaksi penolakan atau reaksi dari sistem imun. Nah, kemudian bagaimana cara membuat insulin menggunakan rekayasa genetika? Nah, ini yang kita gunakan di sini dikenal dengan istilah teknik DNA rekombinan. Nah, yang pertama adalah kita harus mengisolasi gen insulin dari sel manusia dan juga mengisolasi vektor. Nah, vektor ini adalah semacam DNA yang jadi kendaraan nanti
agar gen-gen insulin ini dapat diperbanyak dan kemudian diekspresikan ke sel induk. Nah, yang paling umum dikenal itu adalah faktor plasmid yang diperoleh dari bakteri. Kemudian selanjutnya adalah baik gen insulin ataupun plasmid itu dipotong menggunakan enzim restriksi dan kemudian disambungkan menggunakan enzim ligase sehingga terbentuklah DNA rekombinan. Jadi kalau dari sini kita melihat DNA rekombinan adalah DNA yang dibentuk dari dua sumber berbeda. Nah, DNA rekombinan inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam bakteri menggunakan metode yang dikenal dengan istilah transformasi. Selanjutnya kita menyeleksi bakteri manakah yang mengandung DNA rekombinan. Jadi setelah transformasi dilakukan kultur. Nah, setelah kita menemukan bakteri yang terseleksi, selanjutnya kita bisa produksi bakteri ini lebih lanjut dan selanjutnya dilakukan proses ekstraksi insulin, ya kan, menggunakan metode purifikasi. Oke. Nah, bagaimana proses detailnya? Bagaimana proses detailnya? Yang pertama, kita harus tahu vektor itu apa. Nah, vektor ini nanti berfungsi untuk membawa DNA asing ke sel host. Pada kasus ini adalah bakteri Escherichia coli. Dan selanjutnya di dalam sel inang atau host, vektor ini mampu memperbanyak DNA rekombinan sekaligus juga pada kasus tertentu bisa digunakan untuk memproduksi atau mengekspresikan gen yang kita sisipkan di sel inang. Nah, untuk memiliki kemampuan tersebut, maka vektor memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah vektor harus memiliki origin of replication atau dikenal dengan istilah ORI agar DNA insert itu dapat diperbanyak di dalam sel. Jadi dengan keberadaan ORI, maka plasmid ini bisa memperbanyak diri meskipun sel tidak membelah. Nah, sehingga apa? Di dalam sel bakteri kita bisa menemukan adanya banyak plasmid seperti pada gambar ini. Oke, yang kedua adalah kalau kita ingin mengekspresikan gen asing, ya kan, maka di daerah upstream atau hulu dari tempat penyisipan itu harus ada promotor tertentu. Nah, promotor ini akan menjamin bahwa gen yang kita sisipkan itu bisa terekspresi. Marker, nah marker ini salah satu marker yang terkenal adalah Lancet, yang nanti berguna untuk menentukan apakah kita berhasil membuat DNA rekombinan atau tidak. Dan marker yang kedua yang umum dipakai adalah resistensi antibiotik. Dalam kasus ini adalah ampicillin resistant yang berguna untuk mengetahui apakah plasmid sudah berhasil dimasukkan ke sel inang atau belum. Oke, nah berikutnya adalah MCS atau multi-cloning set. Sorry, salah itu tulisannya MCQ. Bukan multiple choice question ya, tapi MCS atau multi-cloning set adalah tempat kita menyisipkan DNA asing. Jadi di MCS ini ilmuwan sudah mengedit atau mengedit sehingga urutan DNA di area ini dapat dipotong oleh berbagai jenis enzim restriksi. Nah, setelah selain plasmid tadi sudah dijelaskan kita harus mengisolasi gen dari insulin itu sendiri pada sel manusia. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita isolasi DNA dari sel manusia, kemudian kita potong menggunakan enzim restriksi pada tanda panah ini, sehingga kita dapat gen pengkode insulin. Nah, metode ini itu tidak dapat diaplikasikan kepada pada produksi insulin pada sel prokariot, karena balik lagi sel prokariot tidak memiliki mekanisme pelepasan intron. Ya, padahal intron sendiri itu umum ditemukan pada gen eukariot. Nah, sehingga kalau kita ingin mengekspresikan pada bakteri, yang dipakai adalah metode cDNA. Apa itu metode cDNA? Nah, cDNA dibentuk dari mengisolasi mRNA,
kemudian mengubahnya menjadi hibrid DNA-RNA menggunakan reverse transkriptase. Reverse transkriptase ini adalah enzim yang umum ditemukan pada virus HIV. Kemudian selanjutnya menggunakan dua enzim, ya kan? DNA RNA hibrid ini diubah seluruhnya menggunakan menjadi DNA rantai ganda yang kita kenal dengan cDNA. Nah berikutnya adalah menggunakan teknik PCR atau polymerase chain reaction, kita bisa menambahkan sisi pemotongan enzim restriksi sehingga nanti mudah disisipkan ke dalam plasmid. Nah, jadi dengan PCR kita bisa menambahkan sisi pemotongan enzim restriksi di sini. Nah, seperti pada video sebelumnya, ciri khas sisi enzim restriksi adalah adanya urutan palindrom, yaitu seperti ini, AA, GC, TT. Nah, di bawahnya juga dibaca dengan bacaan yang sama, yaitu AA, GC, TT. Nah, setelah kita berhasil mengisolasi gen dan juga plasmid, maka selanjutnya kita potong plasmid dan cDNA ini menggunakan enzim restriksi. Nah, di sini kita lihat ini urutan di sini di plasmid ada EcoR1 dan HN3 ini adalah enzim restriksi. Kemudian tadi juga menggunakan metode PCR kita sudah tambahkan pemotongan EcoR1 dan HN3 pada gen pengkode insulin, sehingga saat selanjutnya kita potong menggunakan kombinasi dua enzim ini, yaitu HN3 dan EcoR1, ya, sehingga baik gen insulin maupun faktor plasmid menjadi terpotong. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa hasil potongan di kedua ujung ini itu komplement. Jadi urutan ini bisa menempel dengan urutan yang ada di sini. Oke, ini adalah sisi pemotongan EcoR1, kemudian sisi pemotongan HN3 juga kita bisa lihat ujung yang di sini itu komplement dengan ujung yang di sini. Nah, dengan demikian maka mereka bisa disambungkan oleh enzim ligase. Jadi titik ini disambungkan oleh enzim ligase dan terbentuklah DNA rekombinan. Nah, kemudian yang harus dipahami juga adalah bahwa ketika kita melakukan penyambungan, itu tidak selamanya yang menyambung itu adalah DNA rekombinan kita, gen insulin dengan plasmid. Bisa saja fragmen hasil pemotongan plasmid juga menyambung kembali dengan plasmid awal, sehingga kemudian akan ada dua plasmid, yaitu yang pertama adalah plasmid rekombinan yang mengandung gen insulin, dan yang lainnya adalah hasil self ligation. Jadi si plasmidnya itu menjadi normal kembali. Ya kan? Nah, ketika kita melakukan transformasi, kita nggak tahu yang mana masuk ke dalam sel. Ya kan? Bisa saja kita akan dapat bakteri seperti ini yang ada DNA rekombinan, atau bakteri yang ada plasmid normalnya. Atau bahkan kita dapat bakteri yang tidak mengandung kedua plasmid ini. Nah, bagaimana cara kita kemudian mengetahuinya? Ya kan? Jadi hasil transformasi kemudian kita tumbuhkan pada media cair. Selanjutnya kita lakukan yang namanya kita kulturkan pada medium agar, ya kan? Di sini mengandung ampicillin. Nah, keberadaan ampicillin ini akan men-screening antara bakteri yang ada plasmid dan yang tidak ada plasmid. Jadi yang bakteri yang tidak ada plasmidnya itu pasti akan mati pada media ini. Sedangkan X-gal itu berguna untuk mendeteksi apakah plasmid yang masuk itu adalah rekombinan atau tidak. Nah, ketika dikultur, maka di sini kita akan memperoleh dua jenis kultur, yaitu berwarna biru dan berwarna putih. Nah, apa sih yang menyebabkan adanya warna biru dan warna putih? Warna biru ya, terjadi karena kita bisa lihat di sini enzim beta-galaktosidase pada plasmid itu masih utuh karena dia tidak mengandung DNA rekombinan, sehingga beta-galaktosidase ini akan mengubah X-gal menjadi pigmen berwarna biru. Sedangkan apabila bakteri itu mengandung DNA rekombinan di sini, maka dia tidak mampu menghasilkan enzim beta-galaktosidase,
sehingga X-gal tidak bisa diubah menjadi pigmen berwarna biru. Nah, sehingga untuk memproduksi insulin, kita harus mengisolasi bakteri yang berwarna putih ini. Nah, bakteri yang berwarna putih kemudian dikultur, selanjutnya proteinnya diekstraksi, dan selanjutnya hasil ekstraksi protein kemudian dimurnikan menggunakan kolom kromatografi. Nah, ada banyak jenis. Nah, untuk tipe ini mungkin kalau ada antibodinya bisa menggunakan yang namanya affinity kromatografi, sehingga diperoleh insulin murni. Nah, inilah insulin yang kemudian dijual di pasaran. Nah, selain untuk memproduksi insulin, DNA rekombinan juga telah digunakan untuk menghasilkan interleukin 2 yang nanti dapat dimanfaatkan untuk terapi kanker. Kemudian juga dipergunakan di sini tidak menggunakan E. coli, tetapi menggunakan ragi. Jadi ragi rekombinan untuk menghasilkan interferon gamma yang nanti berguna untuk melawan hepatitis B, dan juga bisa menggunakan kultur sel mamalia untuk menghasilkan eritropoietin, yaitu hormon yang diproduksi oleh ginjal dan berperan dalam produksi sel darah merah. Ya kan, ini nanti bisa digunakan untuk mengobati orang yang menderita anemia. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga bisa membantu adik-adik semuanya. Kalau ada diskusi, kita bisa diskusi di kolom komentar ataupun via Facebook. Terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan.